perempuan, tapi kita terjebak ketika Allah mengatakan dialah Allah yang menjadikan engkau kaya dan jawabannya pasti miskin kan? Padahal dialah Allah yang menjadikan engkau kaya dan cukup. Ternyata miskin itu cara pandang. Sehingga orang yang paling miskin itu adalah orang yang merasa dirinya kurang dan kurang. Kita pernah tahu ada seorang pejabat yang gajinya 100 juta sebulan. 100 juta Pak. Saya kira kalau saya punya uang 100 juta sebulan, gaji ngalir tiap bulan, bulan depan sudah datang lagi, belum habis. Tapi dia korupsinya 30 miliar. Korupsinya 300 miliar. Berarti miskin itu cara pandang dan sikap kita. Ketika kita terus merasa kurang dan kurang, disitulah sesungguhnya kemiskinan yang sebenarnya. Tapi Allah tidak menciptakan kemiskinan. Dialah Allah yang menjadikan kamu kaya atau mengkaya wa annahu huwa aghna, dan dialah Allah yang menjadikan kaya wa aqna, dan cukup. Tidak disebutkan wal miskin, tidak, atau wal fakir, tidak, tapi dan cukup. Berarti cukup disitulah yang menjadikan kita kaya. Laisal ghina an ghina nafs an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu memang hakikinya adalah dari harta yang melimpah, walakinal ghina ghina nafs. Tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah jembar hati, tidak pendendam, tidak pemarah, jadi pemaaf. Kemudian qanaah. Qanaah itu apa? Ar-ridho bil qismah. Dia qanaah, dia ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, itu pandangan-pandangan tentang harta. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Pengurusannya, kemudian pengelolaannya, pembagiannya harus aman, harus adil, ya, harus dilakukan dengan bahasa Al-Quran. Di sini tidak menggunakan kalimat thayyib, tapi dengan ahsan. Ahsan itu lebih tinggi, ya, sehingga dalam koridor tingkatan-tingkatan keimanan itu juga ada ihsan. Maka kalimat ihsan itu luar biasa, memiliki makna yang sangat dalam, ya. Jadi kita kelola dengan cara yang baik, kelola, pelihara, kemudian diberikan dengan seadil-adilnya. Jika misalkan itu menimpa diri kita, lalu istri kita pun punya bekerja, dia berpenghasilan, hartanya banyak, baik harta bawaan ataupun harta yang dia dapatkan, lalu misalkan meninggalkan kita lebih dulu, dan kita ada anak-anak. Di situ kita harus kelola bagaimana kita bisa membagikannya dengan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu waris atau mawaris. Hadirin yang dirahmati Allah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Di sini ada Al-Baqarah 220. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Ini lalu terakhir, ya, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, ini di sini ada satu perintah dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Jauhilah 7 perkara yang dapat membinasakan. Yang pertama adalah qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 perkara yang dapat membinasakan? Maka jawaban beliau, pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Di antara dosa besar itulah syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki. Syirik yang ke bawah mati. Pernah melakukan kesyirikan lalu dia bertobat menjadi tauhid, menjadi akidah yang benar, insya Allah. Bukankah mereka juga para mu'alaf ataupun mereka juga dulunya pernah melakukan kesyirikan, tetapi ketika mereka misalkan meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengucapkan kalimat syahadat tadi atau kembali kepada tauhid yang benar, maka dosa-dosa yang telah lalu sudah dihapus bagaikan bayi yang baru lahir.
Jadi syirik yang ke bawah mati itu yang tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi pernah melakukan kesyirikan lalu kita bertobat dan menjauhinya, maka hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah wa yaghfiru dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni liman yasha, bagi mereka yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Adalah orang-orang yang bertaubat. Taubat itu adalah kembali taba yatubu taubatan, kembali kepada jalan yang benar. Karena pada prinsipnya semua kita kan sama dulunya bersih, Pak. Janin dulu ketika Allah meniupkan ruh atau malaikat meniupkan ruh di usia 4 bulan 10 hari, 4 bulan genap. Ada yang mengatakan sebagian ulama 4 bulan 10 hari karena genap 4 bulan. Di situ alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semua ruh atau ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap siapapun yang terlahir, meskipun orang tuanya Majusi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya Yahudi, orang tuanya sekalipun dia ateis, komunis misalkan, siapapun yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ kata para ahli tafsir, alal fitrah aidinil Islam. Diterjemahkan adalah beragama Islam. Ketika dia fa'abawahu, dia sudah besar menjadi pindah atau akidahnya berubah misalkan, lalu dia menjadi tidak baik, tidak benar, maka ketika kembali kepada yang benar disebut taubat. Karena taubat itu adalah kembali ke jalan yang benar. Karena dulu kita pernah benar, semuanya sama. Dulu kita sama. Ya, terlahir itu semua bayi itu dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa. Dan fitrah di situ ditafsirkan oleh para tafsir adalah aidinul Islam, adalah mereka memiliki akidah yang sama, itu akidah Islam. Yang kedua adalah wasihru, perbuatan sihir. Ya, tidak sedikit ya di zaman sekarang orang yang masih mempercayai itu perbuatan syirik. Kalau kata Roma Irama itu tempat memuja atau tempat namun istilah nama yang paling paten itu bukan dukun, bukan kuburan, bukan gunung. Ada lagu judulnya Keramat kan? Tapi saya doa indung. Ya, kalau kita ingin sukses, kita ingin di segalanya memohon selain kepada Allah, maka doa orang tua. Kan ada lagunya, lagu Keramat Roma Irama. Jadi Bapak tangkal indung tempat munjung, kan? Kumaha kayak bahasa Sunda teh gini. Bapak tempat muja. Jadi lain ke kuburan, lain ke gunung, lain ke lautan, tetapi doa dari orang tua kita yang masih ada. Kalau suami, doa istri. Doa istri, Pak. Itu kesuksesan seorang suami karena ada doa dari istrinya. Hiji teh istri Pak, kamu lamun leuwih hiji nya gitu. Sukses pisan sih kan teh gitu nya. Tah kitu nya. Eta we kabayang hiji wae ngesukses gitu nya. Kamu leuwih ti hiji gitu nya. Jadi lamun suami selalu minta didoakan oleh istri. Mah abi gaduh proyek ieu. Sing cairnya 1 miliar, nyuhunkeun doana. Ulah susulumputan aya ngecair teu bebeja gitu nya. Jadi selalu minta didoakan oleh istri. Sama halnya juga, kenapa? Karena wanita itu lebih ya, dia lebih beda lah, lebih tulus mendoakan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang kedua sihir, perbuatan sihir. Saya banyak pengalaman dulu ya, ketika masih zaman punten lah. Sekarang sudah tidak ya, masih sanes pencari hantunya. Masih pengalaman membersihkan rumah gitu kan. Kadang orang-orang yang kena mainan-mainan sihir gitu kan, luar biasa. Jadi permainan sihir itu luar biasa. Ada yang ditanam di badannya, ada yang dikirim bentuknya hewan, ada yang paku ya. Itu sihir, Pak, perbuatan sihir ya. Nah, sekarang udahlah, lebih capek, Pak. Capek. Lebih ke nasihat bagaimana. Kalau guru saya dulu itu ada santri datang, Pak Kiai,
Yang satu bilang, saya ingin ilmu supaya teterak di kadek, ingin ilmu supaya tenyeri di tenggel. Kumaha ke Kiai, neangan ilmu mah tong hayang neangan ilmu teterak di kadek. Tapi cari ilmu kumaha batur teu ngadek ka urang. Gitu kan. Cari ilmu supaya teu di kadek ku batur, teu di tenggel ku batur, teu ditusuk ku batur. Kan ayeuna anu dipenggal anu dikadekeunnya da pasti ngadek batur teh. Gitu nya. Mana ngadek batur. Jadi cek Pak Kiai teh cek guru teh, jangan mencari ilmu supaya teterak di kadek, teu mempan di kadek. Jangan cari ilmu supaya tidak sakit dipukul, tapi carilah ilmu bagaimana supaya orang lain tidak ngadek urang, tengah bacok urang, teu deungeul urang. Berarti apa itu? Ya, ilmu-ilmu akhlak gitu kan. Ya. Ilmu-ilmu yang benar gitu. Dan hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang tua dulu kan dia ingin sukses bisnis, ilmunya instan, dia beli, dililitkan di tubuh pakai sabuk. Dia beli keris kecil, disimpan kerisnya. Begitu mau meninggal, Ustadz, ini orang tua saya ini kenapa sakaratnya susah? Dia umurnya panjang tapi ada kejayaan-kejayaan yang dia cari, yang dia dapatkan dengan cara-cara instan. Biasanya ada bentuk makan yang dimasukkan bentuk biji ke dalam mulutnya. Ada makan minuman yang dia minum. Ya. Ada sesuatu yang ditanam dalam badannya disebut susuk. Ada benda yang dililitkan di tubuhnya, sabuk. Ada keris yang dia simpan, itu dapat beli. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita masih demikian, tinggalkan. Apa yang menjadi penguat bagi diri kita? Baca Quran, zikir, sedekah, itu yang menjaga kita. Ya. Banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sedekah, qiyamul lail, maka itu akan menguatkan tubuh kita, menguatkan fisik kita. Bukan dengan yang lain-lain. Ya, bukan dengan yang lain-lain. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Nah ini yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Haram, tidak boleh membunuh dengan alasan apapun kalau bukan haknya. Siapa yang disebutkan illa billati atau illa bil haq? Siapa itu? Seperti kisos, jagal yang ditugaskan untuk mengkisos. Kalau tidak ada urusan itu, atau dalam peperangan, atau hifdzun nafs dalam menjaga diri, diserang oleh musuh, ada orang mau mencuri ke rumah, begal, nauzubillah misalkan, perampok malam hari, lalu dia membawa parang, kita melawan, lalu dia kalah, dia mati misalkan, itu termasuk menjaga diri. Tapi kalau bukan seperti itu, berkelahi itu tidak termasuk. Maka itu sama dengan membunuh yang diharamkan. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan ada orang nih, sahabat bertanya, dua orang berkelahi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan ketika Rasul mengatakan yang dibunuh masuk ke neraka, yang membunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, anu ngabunuh mah atuh meureun kaharti, da ngabunuh. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Apa kata Rasul? Dua-duanya niatnya sama, hanya saja dia apes kepihulaan gitu, Pak. Jadi kalau orang berkelahi bukan tadi allati illa bil haq, bukan dengan haknya orang berkelahi, lalu yang dibunuh kata Rasul masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, anu ngabunuh mah asup neraka kaharti, nah anu dibunuh ge asup neraka. Dua-duana niatna mah sarua, rek silih bunuh ngan kapiheulaan. Jurusan keluar itu geus keluar bedogna gitu. Jadi kalau berkelahi silih bunuh dua-dua sama. Mari kita hindari itu. Masa lalu biarkan sudah berlalu. Nauzubillahi min zalik. Ya, di situ ada preman pensiun. Oh, hebat mantapnya. Gorengan pensiun gitu. Nah, jadi
itu perbuatan masa lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, wa aklur riba. Nah ini, dan memakan riba. Saya akan bahas nanti riba itu di bab khusus. Saya sudah rangkum dari berbagai macam ahli tafsir tentang yang disebut riba, haramnya riba menurut Al-Quran itu seperti apa. Dalam pandangan ahli tafsir, terutama tafsir-tafsir kontemporer ya, seperti Syekh Mustafa Al-Marogi misalkan, kemudian juga ada Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam ya. Kemudian juga banyak saya mengutip dari ahli tafsir yang kontemporer. Nanti kita akan bahas khusus di bab berikutnya tentang riba yang diharamkan menurut Al-Quran. Ya, nah kita bahas. Kemudian yang berikut, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, sudah kita bahas tadi. Ini penegasan saja hadis. Wa tawalla yaumaz zahfi, ya. Dan berikutnya adalah yang termasuk dosa besar itu yang harus dijauhi, lari dari peperangan. Karena dulu di zaman Rasulullah pernah ketika Rasulullah SAW mengajak berperang, di antaranya adalah perang Uhud, ya, itu banyak di antara sahabat yang balik lagi, ya, dia tidak ikut ke medan perang. Ini banyak kisahnya diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal-awal, di bab-bab awal ya. Hadis yang sangat panjang tentang kisah-kisah di zaman sahabat, ada yang mereka lari, atau watawala yaumaz zahfi, dia mundur berlari dari medan pertempuran melawan musuh. Islam itu punya prinsip seperti lebah. Karena itulah orang yang beriman, lebah itu tidak mengganggu, tetapi kalau diganggu dia pantang mundur. Nah, orang yang beriman itu dia berperang dulu itu tidak berarti Rasul mengawali perang. Rasul ditantang, Rasul dihalangi dakwahnya, bahkan dicederai para sahabatnya, bahkan dimusuhi, dilawan penyebarannya, maka perangnya pun ditentukan di mana tempatnya, tidak merusak pepohonan, tidak merusak bangunan, tidak membunuh para biarawan dan biarawati, tidak membunuh pendeta. Kita jangan bayangkan Rasulullah perang itu seperti yang pernah ke Gunung Uhud, mohon maaf ya, sudah pernah kan Pak Irawan juga, yang pernah umroh atau haji, bagaimana medan Uhud itu, ya, masya Allah. Tidak berperang di Madinah, tidak berperang di kota, tapi di medan Uhud yang jauh dari keramaian. Di situ gentle. Kemudian bagaimana para pemanah kan di Jabar Romal itu kan, di gunung pemanah itu kan ada yang kecil itu. Ya, bukan di gunung Uhudnya perangnya. Uhud itu gunungnya saja, tapi yang sembunyi itu yang pada naik jamaah kan naik ke jabal yang gunung yang kecil itu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi peperangan dalam Islam bukan berarti mencari musuh, tetapi untuk demi mempertahankan nilai-nilai agama, marwah, ya, martabat. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan yang terakhir adalah bagaimana menuduh berzinah kepada perempuan-perempuan mukmin yang telah bersuami. Jadi hati-hati ya, karena zina itu dalam hukuman-hukuman zina selain juga harus ada saksi, 2 lelaki ataupun 4 perempuan, juga harus melihat. Dalam kajian-kajian fikih itu idkhuluz zakari alal fard, ada sebagian mengatakan demikian, harus melihat bagaimana masuknya zakar ke dalam farji. Jadi kita tidak bisa menuduh dengan sembarangan, tidak bisa menuduh atau memberikan hukuman dengan sembarangan ya, kepada pelaku-pelaku perbuatan zina atau al-muhsanatil mu'minatil, apalagi yang kita tuduh adalah seorang mukmin yang baik ya. Al-muhsanat itu adalah dia yang menjaga diri ya, atau jinah muhson, mereka yang telah bersuami atau mereka yang telah beristri kalau laki-laki. Jadi pernah ada satu riwayat ya, hadirin yang dirahmati Allah, memang ada dosa-dosa yang Allah tutupi sebetulnya, maka tidak pantas kita untuk membukanya. Ketika Allah menutupi dosa-dosa seseorang ataupun dosa-dosa kita, maka kita tidak layak untuk membukanya, kecuali saya sudah bahas di bab sebelumnya, siapa yang boleh membuka? Pertama saksi,
hakim, ya. Kemudian orang-orang yang dimintai pendapat untuk memberikan masukannya. Kita boleh membuka aibnya, tapi selain itu kita tidak boleh membuka aibnya sembarangan. Itu saja barangkali dalam pembahasan kita tentang penguatan tentang diharamkannya memakan atau menghilangkan harta anak yatim secara zalim. Dan terakhir tadi ada hadis tentang 7 hal yang harus kita hindari. Salah satunya adalah tadi memakan harta anak yatim secara zalim, dan kita sudah huraikan ke-7-7-nya. Ada salah satunya adalah wa aklur riba, memakan harta riba. Pembahasan tentang riba, karena riba itu bahasa yang disampaikan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menyebutkannya. Saya sudah merangkumnya, ada sekitar 4 surat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang riba. Ada Al-Baqarah ayat 278, ada Ali Imran ayat 130, ada An-Nisa ayat 161, ada Ar-Rum ayat 39. Nanti para ulama mengklasifikasi mana ayat pertama turun, mana yang makiyah dan madaniyah, mana yang termasuk riba di zaman jahiliyah, mana riba yang diharamkan, mana ayat yang berbicara. Jadi karena berbicaranya tentang ayat Al-Quran, maka kajiannya adalah tafsir. Kita semua sepakat bahwa riba itu haram, tapi untuk menghukumi, menentukan sebuah transaksi dihukumi sebagai riba yang diharamkan, itu perlu kajian. Tapi kalau haramnya riba, tidak ada yang berbeda pandangan, seluruh kaum muslimin dan para ulama. Tetapi untuk menghukumi semua jenis transaksi hukumnya riba, maka kajiannya adalah tafsir. Karena yang berbicara riba berawal dari Al-Quran. Saya sudah sebutkan 4 surat tadi ya, dan ayatnya. Dan itu insya Allah kita mudah-mudahan ada waktu, kita akan sedikit menambah wawasan, kita huraikan apa yang dimaksud riba menurut Al-Quran ya, insya Allah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya di obrolan kita menunggu waktu Isya ini, dan sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya pasti banyak kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi serta dibetulkan jika ada yang salah. Tapi yang benarnya insya Allah itu adalah dari keterangan-keterangan yang telah kita sampaikan tadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.